Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ibadah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus yayasan beserta staf, dan yang saya hormati seluruh pengelola dari tataran TK, SD, SMP dan SMA, dan juga seluruh majelis asatiz. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bagi hari ini. Allah masih memperkenankan kita hadir di masjid ini dalam agenda insyaallah terakhir Ramadan 1444 Hijriah. Salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, kita digunakan subhanahu kelak di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para setiza yang saya hormati, insyaallah pada pagi hari ini menjelang siang kita akan mengikuti rangkaian acara. Tadi pagi sudah kita mulai dengan tilawah, sholat duha, masurat, dan harus tadi salah ada sambutan harusnya dari Jasrul. Mungkin nanti pada materi mungkin akan diteruskan dengan sambutan dari Jasrul insyaallah. Insyaallah pada hari ini menyampaikan materi yang setiap kali ketika datang Ramadan insyaallah di Nurul Ilmi ataupun di mana pun tempat kita akan mengisi dengan kegiatan terakhir Ramadan. Salah satu hari ini adalah dengan menyampaikan materi terkait dengan keutamaan Ramadan, fikih Ramadan dan sebagainya. Yang kedua juga insyaallah kita di hari Senin akan mengadakan pawai terakhir Ramadan untuk anak kelas TK, insyaallah dilaksanakan di hari Senin, dan juga untuk anak kelas 1 dan 2 di hari Senin. Dan untuk kita guru-guru kita dan anak kita nanti di kelas 3 sampai kelas 12 insyaallah dilaksanakan di hari Selasa. Para setijan Allah, dan insyaallah Ramadan 1444 Hijriah ya hanya tinggal menghitung hari lagi, 4 atau 5 hari mungkin ya. Kalau tidak hari Kamis mungkin hari Rabu. Kalau Muhammadiyah insyaallah sudah jelas di tanggal 23 ya. Kalau Muhammadiyah sudah menyampaikan merilis 1444 Hijriah di tanggal 23 insyaallah di hari Kamis. Dan mungkin tidaklah jauh mungkin juga berbeda. Insyaallah tahun ini mungkin juga insyaallah Ramadan kita berkemungkinan besar sama dengan yang sudah dirilis oleh Muhammadiyah, mungkin di hari Kamis atau mungkin di hari Rabu insyaallah. Kita tunggu untuk putusan sidang isbat di tanggal 22 Maret besok. Asatidzah, para asatidzah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita sampaikan di bulan Ramadan. Sering kita baca dalam doa kita di salat kita misalnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Ada juga doa yang lain, Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadana lana wa taslimna Ramadan mutaqabbalan. Nah, pada setidak terkait dengan ini, walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, hadisnya masih dalam kategori yang hadis yang masih lemah ya. Nah, tidak apa-apa kita baca mungkin dalam sholat kita. Yang penting kita tidak menisbatkan hadis ini adalah hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masih ada dalam ikhtilaf bahwasanya mengatakan hadis Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ini adalah hadis yang belum kuat gitu. Namun tidak mengapa bagi kita, baik kita dalam sholat kita, dalam ada orang yang lain kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Assalamualaikum, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tahun ini Allah menyampaikan umur kita pada Ramadan 1444 Hijriah dan sampai dengan Ramadan berikutnya. Mengapa demikian? Dalam satu hadis disebutkan dalam Ibnu Majah, hadis yang ke-1932, ada satu ketika seorang sahabat yang menghadap Rasulullah. Ada 2 orang menghadap Rasulullah, dari laki-laki, 2 orang laki-laki di Bali ya, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Dan salah seorang dari keduanya lebih semangat untuk berjihad
dan bandingkan daripada yang satunya. Nah, kemudian dia pergi berperang, akhirnya salah satu dari dua orang tadi mati syahid, ya, dan tinggal sahabatnya yang masih diberi kesempatan Allah SWT untuk hidup 1 tahun ke depannya. Kemudian Talha berkata, ia bermimpi seakan-akan melihat, ya, seakan-akan berada di pintu surga, tiba-tiba berada di kedua laki-laki tersebut. Setelah itu malaikat keluar dari surga. Malaikat itu kemudian mengizinkan laki-laki yang meninggal dunia belakangan tadi untuk masuk surga terlebih dahulu. Maka mimpi ini terjadi desas-desus, ya, kepada Rasulullah SAW. Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, mengapa orang yang mati syahid tadi yang dulu matian, dulu meninggal, dulu mati syahid, dibandingkan dengan sahabat yang tadinya 1 tahun, ya, masih ada kesempatan, ternyata yang kedua itu lebih dipanggil untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya karena dia masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bulan Ramadan, mengisi bulan Ramadan dengan amal ibadah dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di Ramadan 1444 Hijriah sampai Ramadan berikutnya diberikan panjang umur kita, diberkahi umur kita untuk dapat kembali menemui Ramadan baru insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, para asatidzahumullah, di tahun kemarin pernah kita menyampaikan bahwasanya kita juga punya target masing-masing, ya. Akankah kita kembali dengan kondisi Ramadan kemarin, ataukah kita punya target yang lebih baik dikatakan dengan apa dibandingkan dengan Ramadan yang kemarin? Di tahun kemarin kita sepakat adalah masing-masing kita punya target minimal berapa kemarin? Minimal kita punya target selesai hatam 2 kali, ya, 2 kali minimal. Tilawahnya 2 kali dalam 2 kali hatam, ya, sama 1 bulan. Untuk sedekahnya kita kemarin sepakat adalah diusahakan sampai setiap malam juga sama. Terus infak sedekahnya juga sama, hampir kita sepakat kemarin adalah setiap malam kita lakukan untuk melakukan infak sedekah dan sebagainya. Dan dengan amal-amal ibadah lain. Nah, pertanyaan pada kita hari ini, kira-kira Ramadan 1443 Hijriah kemarin, sampaikah kita melaksanakan target-target demikian? Sampai, Ustaz? Target Ramadan yang 42 selesai kali hatam. Ada nyampe kemarin? Ada insyaallah. Ada, ya. Mungkin ada makan lebih 3 atau 5 mungkin. Ada yang dapat 5 kali hatam? Enggak ada, ya. Dengan aktivitas kita mungkin, dengan kesibukan kita mungkin hanya dapat 2 atau 3 atau 4 dan sebagainya. Luar biasa kalau itu sampai dengan kesibukan kita, mungkin sampai dapat 5 atau 4 kali, luar biasa. Nah, para asatidzahumullah, janganlah kita sampai menjadi orang yang lalai di 1444 Hijriah ini. Hendaknya progresnya itu, grafiknya itu minimal sama lah, ya, dibandingkan dengan Ramadan 1443 Hijriah. Maka target-target yang jelas itu di tahun ini coba kita azamkan kembali, mengazamkan dalam diri kita, mudah-mudahan di 1444 Hijriah Ramadan ini progres kita itu lebih meningkat. Nah, kira-kira sanggup kita Ramadan besok ini berapa kali hatam? Tilawahnya berapa kali hatam? Qiyamul berapa kali? Infak sedekahnya berapa kali? Nah, ini perlu harus menjadi evaluasi bagi diri kita. Janganlah sampai terulang kembali Ramadan, mungkin Ramadan yang kemarin itu lebih rendah, ya, dan hari itu lebih rendah daripada Ramadan 1443 Hijriah. Na'udzubillahi min zalik. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita, ya, dengan kenikmatan yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita kembali di 1440 Hijriah dan Ramadan berikutnya dipanjangkan, diberkahi, sehingga kita dapat mengisi Ramadan ini dengan sebaik, dengan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Amin, amin ya rabbal alamin. Para asatidzahumullah, kita paham betul bagaimana Ramadan itu penuh dengan keutamaan. Dulu pernah Anda sampaikan dalam ruang ini juga sama. Kalaulah kita bandingkan umur kita dengan umur umat-umat terdahulu, maka kita jauh dibandingkan dengan mereka yang dulu. Kalau umat Nabi Nuh umurnya sampai lebih kurang sampai 1000 tahun, dan kita hari ini lebih kurang umurnya paling maksimal adalah, ya, mungkin ada sampai 100, ya, itu adalah bonus lebih. Namun pada uzurnya, pada lazimnya adalah umur kita berapa? 63 tahun. Nah, Allah berikan kepada kita ada satu malam di bulan Ramadan itu namanya malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu dengan satu kebaikan menjadi 100 kebaikan.
Ini keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan. Apalagi keutamaan yang lainnya. Masih banyak keutamaan yang didapatkan pada bulan Ramadan yang insya Allah kita hari ini akan lebih paham karena kita sudah mendapatkannya pada materi-materi yang lainnya. Nah, pertanyaannya para asatidzah, dengan keutamaan yang Allah sampaikan kepada kita, ya, berupa kebaikan yang dibalas dengan lipat gandakan, dengan Lailatul Qadar dan sebagainya, dengan senang hatikah kita menghadapi Ramadan ini ataukah sebaliknya? Ini menjadi pertanyaan bagi kita dan kita yang bisa menjawabnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga juga Allah sebutkan bahwasanya keutamaan bulan Ramadan itu apabila idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, dan para setan itu dibelenggu. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada kita sehingga terasa atmosfer Ramadan itu sangat luar biasa, sehingga ada dorongan yang kuat bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya, jelas dalam hadis disampaikan bahwasanya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Namun ada bagi kita yang malas untuk mengaji, ya, malas untuk infak dan sebagainya. Yang salah itu kitanya atau setan yang salah kira-kira? Ini berbicara tentang keimanan pada diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya begini pada asatidzah. Dalam hadis ini disampaikan bahwasanya maksudnya adalah mengapa setan itu terbelenggu? Contohnya begini. Misalnya ada seorang dai, ya, seorang dai pakar yang ketika itu diminta mengisi di masjid ini. Misalnya Ustaz Hadi Hidayat Abu Yahya mengisi. Ketika ditunggu-tunggu nggak datang-datang, akhirnya digantikan oleh Ustaz siapa misalnya? Ustaz Syaharakat, ya, menggantikan Ustaz Hidayat. Karena apa tadi misalnya? Karena halang waktu. Apa yang dikatakan oleh Ustaz Hidayat? Kenapa Ustaz Syaharakat? Tiba-tiba Ustaz Adi Hidayat datang ketika lagi Ustaz Syaharakat lagi menyampaikan materi, ya, materi khutbah atau materi ini misalnya tentang terakhir Ramadan. Kira-kira Ustaz Syaharakat masih dalam keadaan pedih atau tidak? Di depannya ada Ustaz Hadi Hidayat menyampaikan materi, mendengarkan materi disampaikan oleh Ustaz Syaharakat. Hah? Pedih masih? Ustaz Hadi Hidayat sekali berdirinya. Nah, ini analoginya. Jadi ibaratnya apa? Lidahnya terbelenggu, ya, terbelenggu lidahnya. Kenapa? Di hadapan beliau ada seorang pakar hadis, pakar tafsir, ya, pakar sejarah dan sebagainya. Dan diakui keilmunya tidak hanya di Indonesia tapi bahkan di dunia, itu kan. Nah, itu ibaratnya. Jadi yang membuat setan terbelenggu adalah keimanan kita sendiri. Nah, kalau keimanan kita meredup, ya setan akan mudah masuk menggoda kita. Nah, kalau imannya tinggi, ya, imannya tinggi, maka tidak hanya makanan dijauhkan, tapi juga pandangan matanya, lidahnya juga dijaga. Ketika ingin menghibah, membuka aib orang, teringat saya lagi puasa, dan salah satu yang membatalkan puasa adalah berkata membuka aib orang. Imannya yang terus mengingatkan bahwasanya jangan berkata kotor, jangan membuka aib orang, antum lagi puasa. Ini contoh realnya. Apalagi misalnya menjaga pandangan matanya, ya, menjaga pandangan mata yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat hal yang diharamkan, maka terbesit dalam hatinya. Imannya berkata, jangan kau lihat itu pandangan yang haramkan. Kenapa? Akan menghilangkan pahala puasa. Maka iman yang berbicara. Nah, inilah contoh yang real. Maka jangan kaget, ya, kalau kita melihat masih banyak orang di sekarang kita masih tidak berpuasa dan sebagainya karena imannya masih dalam keadaan down, bawah dan sebagainya. Para asatidzakumullah, inilah salah satu dari sekian banyak keutamaan dari bulan Ramadan. Dalam hadis lain disebutkan qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, dan sungguh akan datang, sungguh telah datang kepada kalian adalah bulan mubarak, bulan yang diberkahi. Nah, kira-kira dari keutamaan ini, ya, pahala kita dilipat gandakan. Ada 1000 malam dalam bulan Ramadan, Lailatul Qadar, dan masih banyak yang lainnya, bulan Maghfirah, bulan Barakah dan sebagainya. Nah, kira-kira di 1444 Hijriah ini, adakah iktikad yang lebih dalam dari kita? Ada azam yang lebih dalam dari kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, baik sisi kuantitas dan kualitas daripada Ramadan yang lainnya? Kira-kira siapa pada asatizah? Siap insyaallah, ya. Ramadan kemarin coba kita renung kembali, kita perbaiki, ya. Ramadan kemarin mungkin ada yang dapat hanya 1 kali hatam, ada yang 1 kali,
Ada Ustaz? Kalau 1 kali berarti masih sama saja kita dengan hari-hari yang lain ya. Masih terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Karena target kita harinya adalah 1 juz harinya. Maka di Ramadan ini ya berazam kita, mudah-mudahan kita berikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan lebih dalam kegiatan ibadah-ibadah yang lain insyaallah. Baik. Kita masuk yang ke ini. Ini adalah renungan bagi kita, ya. Kalaulah kita belum bisa maksimalkan Ramadan ini, maka dengan dia aja sudah ya, nanti kita beri kesempatan seterusnya insyaallah. Nah, kalaulah kita tidak bisa maksimalkan Ramadan kali ini dengan tilawah kita, dengan duha kita dan sebagainya, maka di bulan mana lagi kita akan bisa maksimalkan ibadah-ibadah kita yang akan lakukan di tahun ini. Nah, kalaulah di Ramadan ini kita tidak bisa melakukan dengan banyak tilawah, maka di bulan mana lagi kita akan memaksimalkan dengan ibadah tilawah kita. Kalaulah di bulan Ramadan ini kita tidak maksimalkan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, salat tarawihnya, maka di bulan apa lagi kita bisa maksimalkan dengan ibadah tarawih dan sebagainya. Kalaulah di Ramadan ini kita tidak bisa maksimalkan dengan salat qiyamul lail, maka di bulan mana lagi kita akan bisa melakukan dengan kegiatan qiyamul lail. Renungan bagi kita para asatidzah, azamkan bagi diri kita pada asatidzah, semoga kelak ya Ramadan berikutnya berikan barokah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita, amin ya rabbal alamin. Asatidzah, ini satu buah analogi ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, kalaulah boleh Ramadan ini kita ibaratkan seperti olimpiade, kira-kira orang peserta olimpiade itu tanpa TC, training center, kira-kira bisa nggak menang dalam ikuti lomba olimpiadenya? Lombanya misalnya tanggal 17, 18, 19, kerjanya di tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 15 hanya kerjanya makan tidur. Tiba-tiba di tanggal 16 lomba, kira-kira bisa menang? Tidak bisa menang. Kemarin saja di Asia ajang kompetisi bola tingkat Asia, Indonesia yang sudah mengikuti TC kemana-mana ya, sampai ke Eropa, Asia dan sebagainya, uji tanding dan sebagainya, ternyata kemarin hanya tidak lulus ya, hanya sampai 3 besar. Ini sudah melakukan TC lebih kurang bertahun-tahun, ketika Piala Asia nggak menang juga. Ini analoginya. Nah, kita hari ini ya, yang keseharian kita apalagi di bulan Sya'ban, bulan Rajab Sya'ban, tilawahnya masih sehari setengah juz, atau mungkin bahkan sehari sama 1 halaman 1 lembar. Puasanya nggak pernah sama sekali, Senin Kamis lewat terus. Apalagi qiyamul lailnya juga pernah sama sekali. Tiba-tiba nanti bulan Ramadan datang, apakah kira-kira bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira bisa? Nggak bisa kan? Itu yang kedua. Yang ketiga juga misalnya, kita mau menjadi peserta olimpiade apa misalnya, renang, apalagi misalnya ya, tanpa ada bakat di situ, tanpa ada kebiasaan di situ, daftar langsung ke panitia peserta untuk lomba olimpiade, kira-kira diterima tidak? Terima tidak? Nah, tidak. Maka pertanyaan bagi kita para asatidzah, kita kira-kira masuk ahli tahajud papan atas, atau ahli Quran papan atas, atau ahli infak sedekah papan atas? Dan kita yang menentukan itu. Nah, Ramadan ini adalah kompetisi yang besar ya, kompetisinya bagi ahli takwa. Pada saat asatidzah memilih, saya ingin mengambil ya dari ahli tahajud papan atas, ahli Quran papan atas, ahli puasa papan atas, ahli infak dan sedekah papan atas. Nah, kalau mau jadi ahli tahajud papan atas, apa yang kita lakukan di Ramadan ini? Maka maksimalkan Ramadannya kita isi dengan qiyamul lail setiap malamnya. Kalau kita ingin menjadi ahli papan atas dalam kompetisi Ramadan ini untuk mendapatkan predikat medali takwa, maka kita harus mengisi dengan tilawah sebanyak-banyaknya. Kalau kita ingin menjadi ahli infak dan sedekah pada kompetisi Ramadan 1440 Hijriah ini, maka kita biasakan infak dan sedekah setiap harinya.
dan insya Allah kita layak ya untuk mendaftar menjadi sebagai orang kompetitor dalam 1444 Hijriah ini, menjadi orang yang layak yang kelak akan mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Para saudara-saudarakumullah, terkait dengan salat malam kita ya, kan ada ikhtilaf ini tentang salat witir. Ada yang mengatakan la salata ba'da salatal witri. Maka kita lihat pada sebagian ikhwan itu, bagian setiza itu kadang ketika salat tarawih dia mundur kembali ya. Nah, maksudnya karena ingin kembali nanti di malam hari meneruskan dengan salat witirnya disambung dengan salat qiyamul lailnya. Nah, ini ada perbedaan pendapat dalam hal ini ya. Dalam keterangan para ulama yang sekarang ini ada boleh mengatakan bahwasanya ya dengan hadis tadi ketika kita sholat tarawih terus dengan sholat witir nanti malam boleh lagi tambah dengan sholat qiyamul lail. Ada yang mengatakan boleh macam itu ya. Nah, yang kedua ada yang mengatakan bahwasanya la sholata ba'da sholatul witri, artinya memang mereka tunda kembali sholatnya nanti pas di malam hari di jam 3 atau jam 2 diulang lagi sholat ditambah dengan sholat qiyamul lail ditambah lagi dengan sholatul witrinya atau sebaliknya. Ini adalah perbedaan pendapat di antara para ulama yang hadisnya ada dua hadis tadi ya. Yang pertama la sholatul witri ba'da sholat, la sholat ba'da sholatul witri. Yang kedua di hadis yang ini pernah satu ketika Rasulullah SAW melakukan sholat witir ya. Sholat witir, sudah qiyamul lail, sholat witir dan ditudung sholat witir ternyata dilihat keluar masih dalam fajar sodik ya, fajar kazib ya, maka ditambah oleh Rasulullah dengan sholat qiyamul lail lagi dan ternyata pas mau ditambah lagi dengan sholat witir azan dikumandangkan. Nah, ini dalilnya boleh kita, jadi boleh kita lakukan pada sholat tarawih itu tengah witir atau sebaliknya kita pending dulu dengan nanti kita lakukan di sholat witir di tengah malamnya. Nah, pada saudarakullah, jadi begitu para satiza, maka target-target itu sudah harus kita pasangkan hari ini. Umpamanya gini, kita ikut lomba maraton, kalau kita hanya mentargetkan dalam lomba maraton itu untuk hanya 1 km, maka insya Allah di pertengahan atau di 800 meter itu maka akan tidak terjadi kelelahan. Kalaulah kita sudah mentargetkan maraton itu 10 km dan insya Allah ya ada motivasi yang berat yang mendalam dari kita, insya Allah 1, 2, 3, 4, 5 itu ringan bagi kita. Nah, maka juga dengan ini kita di Ramadan ini, kalaulah kita membuat target-target kita lembah, target tilawahnya hanya 2 juz atau 3 juz, maka insya Allah ya di pertengahan Ramadan itu atau bahkan di akhir Ramadan besok itu sudah akan menjadi kelelahan yang mendalam. Karena mengapa? Targetnya terlalu rendah. Karena sudah terbayang ya dalam diri kita itu target kita itu rendah, maka terprogram dalam otak kita bahwasanya target rendah, maka dalam keseharian kita akan meskipun tilawah juga sedikit. Nah, ini ibaratnya kalaulah kita salah hari ini dalam 1444 Hijriah besok itu salah mentargetkan dengan amal-amal yang kecil, maka hasil pun juga kecil. Maka azabkan dari kita, insyaallah Ramadan 1444 Hijriah ini kita akan lebih ya, jangan 2, jangan 3, targetkan 4. Biasanya kalau 4 itu biasanya 3,5 juz selesainya. Kalau targetnya malam qiyamul lail maka biasa dapatnya hanya 20 sampai 25 kali. Kalau targetnya sedekahnya penuh dalam setiap malam maka biasanya 25 kali. Termasuk pun iftar. Karena ibarat tadi seperti kita dalam maraton keseharian kita. Baik, para saudara Allah, ini hanya sebagai pengantar kita untuk masuk ke fikih Ramadan kita. Maka insyaallah kita akan bahas sedikit pada kajian ini tentang fikih puasa insyaallah. Baik, para saudara Allah, yang pertama kita akan membahas tentang fidyah. Fidyah, apa itu fidyah? Fidyah bagi siapa yang berlakunya? Yang pertama adalah orang yang hamil tapi meninggalkan puasanya karena siapa? Kalau dia meninggalkan puasanya karena dia sendiri, maka wajib baginya adalah qada atau fidyah. Qada dan nah, coba kita tengok-tengok ya biar nggak salah ya. Baik, yang pertama kita mulai dari fidyah dulu nih, baru nanti ke ininya.
yang sakit, yang ada harapan sembuh, maka baginya adalah boleh tidak puasa ya. Maka setelah Ramadan, maka dia wajib mengqadha. Fidyah tidak. Satu ya. Yang kedua, orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, kira-kira apa baginya? Maka baginya adalah fidyah. Seperti orang tua uzur, sakit dan sebagainya, maka baginya adalah membayar fidyah. Yang ketiga, kalau orang itu tidak sakit, tapi kalau dia berpuasa akan membuatnya menjadi lemah dan sebagainya, kira-kira qadha atau fidyah? Qadha fidyah. Dia nggak sakit, tapi kalau dia berpuasa akan membuat menjadi lemah. Jadi apa jadinya? Fidyah ya? Fidyah, karena di puasa nggak kuat kan? Oke, fidyah. Yang kedua, yang ketiga ya. Yang keempat, biasanya di akhir Ramadan nih, akhir Ramadan kita mudik dan sebagainya yang jauh ya. Pilihannya puasa atau tidak puasa ya? Bagusnya puasa atau tidak? Ya, fadhal mau pilih puasa atau tidak ya? Maka baginya fidyah atau qadha? Maka baginya adalah qadha ya. Oke, yang keempat. Yang keempat, orang hamil meninggalkan puasanya karena diri sendiri. Qadha atau fidyah? Qadha. Yang kedua, yang keenam ya. Orang hamil meninggalkan puasa karena anaknya, janinnya. Puasa atau qadha? Dia meninggalkan puasa karena janinnya, karena anaknya, maka baginya adalah fidyah dan dua-duanya ya, fidyah dan qadha. Nah, jangan salah ya. Yang ke berapa lagi? Ketujuh. Orang menyusui, ibu-ibu menyusui karena dia dan anaknya, maka baginya qadha dan fidyah. Betul ya? Nah, begitu. Nabi pada setiza. Pertanyaan bagi kita. Ini khususun untuk yang ibu-ibunya ya, nanti baru bapaknya. Kira-kira sampai hari ini masih ada hutang enggak? Masih ada hutang? Ada masih hutang? Ada? Nah, ada hutang, hati-hati. Kalau hutangnya belum dilunaskan sampai Ramadan 1440 Hijriah ini ya, maka dia kenapa? Kena keparat. Kenapa keparatnya? Kena denda. Nah, misalnya ibu-ibu kemarin di puasa Ramadan 1440 Hijriah datang tamu ya. Misalnya 7 hari atau 6 hari. Sampai hari ini belum dibayar. Ini udah berapa hari lagi di menjelang Ramadan? Menjelang Ramadan 4 atau 5 hari lagi. Maka baginya adalah apa? Dia juga harus membayar. Setelah Ramadan besok dia harus membayar hutangnya. Terus yang kedua, kena denda, kena kafarat. Karena mengapa? Karena melalaikan bayar hutang. Nah, kena kafarat karena hutangnya tidak dibayar. Nah, bagi pada saat Allah yang ibu-ibunya, khususnya yang lagi kemarin di tahun kemarin dan hari ini soal masih ada kesempatan, berapa hari ke depan ya selesaikanlah hutangnya untuk menunaikan ibadah puasanya. Berapa hari ketinggalnya? Karena dendanya gitu tadi. Dendanya adalah berapa bayarnya? Berapa dendanya? Nah, kalau fidyah itu disebutkan bahwasanya untuk orang yang sakit tadi dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqu fidyatun ta'amu miskin. Nah, adalah memberikan makan satu mud. Satu mud itu berapa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa satu mud itu ada banyak beda pendapat ya. Ada yang mengatakan 6, sekian, 7, sekian, ada yang mengatakan 1 kilo. Tapi masyhur 7,5 on. Nah, itu satu yang satu hari kita puasa, tinggalkan. Nah, bagi bapak, bagi para ibu-ibu yang tadi ya, yang tadi misalnya di tahun kemarin di 1443 Hijriah hamil atau menyusui meninggalkan puasanya dan dia meninggalkan puasa karena takut anaknya, maka dia harus membayar fidyah dan mengqadha puasanya. Dan bagi kita yang hari ini masih punya hutang belum lunas sampai Ramadan ini, maka besok kita harus membayar qadha dan membayar fidyah. Karena apa? Denda lalai bagi diri kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kepada siapa diberikan fidyah itu?
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Berarti memberikan kepada fakir miskin. Nah, pertanyaannya kira-kira kita mau bayar fidyah ya. Tadi dengan bentuk uang. Uang boleh ya? Boleh diuangkan, Ustaz. Kalau dalam Imam Syafi'i maka diharuskan dengan bayar dengan apa? Membayar dengan beras ya. Kalau dalam Imam Hanafi boleh dengan dikonversikan ya, dikonversikan menjadi bentuk uang. Maka nilainya berapa? 30.000 lebih kurang. Nah, kita bayarkan fidyah kita itu boleh tidak kita masukkan ke dalam celengan masjid? Kira-kira bisa, Ustaz? Boleh. Nah, ini ada celengan masjidnya kita untuk bayar fidyah. Kira-kira bisa? Tidak ya? Boleh tidak? Ya. Karena nanti salah bagi ya. Takutnya uangnya digunakan untuk bangun masjid. Maka jelas, karena fidyah itu diberikan kepada ta'am miskin. Yang kedua misalnya, kita bayarkan fidyah kita itu kepada amil zakat. Boleh kira-kira? Boleh, Ustaz? Boleh, tapi kita yakin. Yakin gimana? Yakin duit yang kita bayarkan itu adalah untuk diberikan kepada fakir miskin. Nanti disalahgunakan pula untuk yang 9 asnaf. Karena zakat itu diberikan kepada siapa? Fakir miskin, ibnu sabil, terus apa lagi yang punya hutang dan sebagainya, ada 9 gitu kan. Nah, boleh kita berikan kepada amil zakat dengan catatan kita yakin fidyah itu memang diberikan kepada para fuqara wal masakin. Nah, itu kan harus jelas. Kalau mau bayar fidyah, sampaikan ini saya bayar fidyah, dan jelas nanti para amilnya diberikan kepada mereka yang berhak untuk mendapatkan itu. Takut disalah gunakan untuk para asnaf yang lain. Paham? Jelas ya? Jadi itu yang berikutnya adalah dipertegaskan kembali pada kita para asatizah khususnya yang masih punya hutang, segera bayar hutangnya. Takut nanti kita kena kepada denda karena tidak belum menyelesaikan hutang-hutang kita. Yang bapak-bapaknya ada hutang kita puasa? Ada hutang? Hutang sakit misalnya kemarin, atau musafir misalnya tidak selesai, maka segera bayar, masih ada waktu hari. Baik, itu terkait dengan fidyah. Fidyah tadi berapa tadi? 1 mud, lebih kurang berapa tadi? Ada yang mengatakan 7,5 on, ada yang mengatakan 1 kilogram ya. Ada yang mengatakan tidak boleh dengan bentuk apa tadi? Bentuk makanan jadi, ada yang mengatakan boleh. Tinggal pilih saja ya. Nah, boleh dikonversikan menjadi bentuk makanan dan diberikan kepada fakir, pada fuqara. Nah, pada asalamualaikum. Jadi itu terkait dengan fidyah kita. Jelas insyaallah fidyah? Nah, itu penting kan? Yang kedua, kita masuk kepada hal yang membatalkan puasa. Jadi dalam materi ini insyaallah Anda mengambil dari kitab yang sudah disadur oleh Ustaz Buya Yahya, yang sudah dirangkum dari kitab Fathul Qorib ya. Nah, boleh nanti kalau pada setija mau lebih jelas juga bisa nanti di-download buku yang sudah disadur oleh Ustaz Buya Yahya ya, dalam kitab Fathul Qoribnya. Yang pertama, yang membatalkan puasa ini ringan, mungkin nampaknya udah biasa bagi kita, mungkin kita bahas mungkin agak detail dikit hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa ada berapa? Ustaz, ya Habib, ada berapa Ustaz? Ada 9 ya? 9 kan? Ada 9. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Lubang telinga, lubang kuping, lubang mulut, dan lubang depan, lubang belakang. Ya, 5 putus ya. 1 yang pertama. Kalau kita masukkan telunjuk tangan kita ke kuping, batal? Ya, ini telunjuk, ngorek kuping pakai telunjuk. Kira-kira batal tidak? Nah, tadi kan masuk katanya kan 5 perkara yang membatalkan puasa. Masukkan apa tadi? 5 masukkan ke dalam 5 lubang. Kalau ngorek kuping batal? Iya. Jadi ukurannya itu adalah kalau jari kita masuk ke sini, maka dia belum masuk ke dalam rongga yang dalam. Ya. Nah, kalau kita korek-korek dengan korek kuping, maka itu sudah masuk ke dalam yang lebih dalam. Ya. Nah, maka tidak. Kalau ngorek pakai telunjuk tangan itu belum masuk yang ke rongga dalamnya, maka belum batal. Ya. Yang kedua, apa tadi? Masukkan sesuatu dalam hidung.
Nah, kalau bahasa ininya, kalau kita di siang hari yang ngopi-ngupil misal, nggak ada ya. Kira-kira batal tidak? Kira-kira batal? Nah, jadi untuk batasan itunya, batasan rongga hidung kita itu adalah kalau kita masukkan air ke dalam hidung kita maka terasa panas, ya, sambil bersin. Nah, itu batasnya. Berarti sudah mendekati mana? Mendekati sini ya, mendekati sini. Jadi kalau masih sebatas rongga luar itu, maka dia tidak termasuk dalam hal yang membatalkan puasa. Walaupun ini ada beda pendapat juga ya, beda pendapat juga. Dengan mengupil saja itu sudah mengatakan batal. Nah, tapi anak ambil tadi dari yang sudah disadur oleh Ustaz Buya Yahya, dan insyaallah beliau paten dalam ilmu fikih, dan dalam keterangan beliau dalam kitab rangkuman juga mengatakan itu tidak batal. Dan dalam pendapat yang lain bahwasanya hal ini membatalkan puasa. Kalau dalam ceramah Abdul Somad beliau mengatakan cukup hanya mengupil saja itu sudah batal. Nah, pilihnya mana kira-kira? Padahal kita. Ya, kalau mendingan ya tidak usah ngupil di siang hari ya. Lebih aman. Nah, kalau ngupilnya pas beduk saja nanti di malam hari. Pas buku ya, disimpan dulu. Baik. Yang kedua, yang ketiga tadi apa? Memasukkan dalam, udah ya, telinga sudah, hidung sudah, sekarang mulut. Nah, batasnya itu mana? Batas mulut itu. Apakah kalau kita sudah masukkan ke dalam mulut kita itu sudah membatalkan puasa? Nah, kira-kira. Maka jangan heran ya, kalau orang tua kita dulu, mungkin kita lagi SD dulu ya, melihat orang tua kita itu kadang masak lauk, diambil dikit, cicipin. Nah, letakkan di lidahnya. Ada kan? Nah, kira-kira boleh ada tuh? Boleh ya? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh insyaallah ya. Nah, itu jadi batasnya itu adalah dalam keterangan yang disampaikan oleh itu, dan dari pendapat ulama kita yang di Jambi berdasarkan dari hadis dan sebagainya, bahwasanya batasan rongga mulut kita itu adalah batasan keluarnya huruf H tenggorokan. Nah, H kecil di mana? H kecil? Tenggorokan atas, tengah atau bawah? Nah, tenggorokan tengah. H ya, kalau H besar di atas saja. Nah, itulah batasnya. Jadi tenggorokan itu bolehnya adalah batasan tengah-tengah tenggorokan. Itulah batasan jauh untuk di rongga mulut kita. Jadi kalau para ibu-ibu yang masak dan sebagainya mau mencicipin, bolehlah cicipin. Tapi kalau ragu, tidak yakin, mendingan tidak usah. Nanti lagi masak tempoyak misalnya, mau dicicipin ini asin atau pedas atau asam, ternyata ketelan, maka bahasanya batal ya. Nah, gitu pada subhanallah. Jadi bahasanya adalah tengah-tengah tenggorokan. Nah, baik itu pada subhanallah. Kalau kita menelan air liur misalnya, insyaallah nggak batal ya? Insyaallah nggak batal. Kalau menelan dahak, ada kan kadang ketelan dahak kan? Dahak terkeluar, ketelan lagi gitu. Kalau dahak itu posisinya kan bukan dalam area sini kita ya. Dahak itu kan sudah di bawah ya. Nah, kalau kita tarik ke dalam, tarik ke atas, kita telan. Nah, itu janganlah telan, batal puasa nanti kan. Maka segera dibuang. Baik, itu terkait dengan ludah dahak. Terus sisa makanan gimana? Sisa makanan? Habis sahur, lupa gosok gigi misalnya, masih ada pecahan kacang di situ. Pecahan cabai misalnya, pecahan nasi. Lupa gosok gigi. Akhirnya ketelan. Ya, kalau ketelan akhirnya apa? Ya, maka puasanya menjadi batal. Maka para astagfirullah, ya, dianjurkan bagi kita ketika pada sahur itu ya segera kita bersih gosok gigi kita, buang semuanya, jangan sampai ada yang masih menempel, baik itu berupa makanan atau rasa minuman kita, rasa kopinya misalnya, rasa tehnya, jangan nanti masih menempel di lidah kita, maka dia akan menjadi batal. Jadi catatannya pada setidaknya lidah tadi, air liur tadi itu walaupun masih dalam rongga mulut kita tercampur dengan misalnya kopi, teh, sirup dan sebagainya, dan itu ketelan, maka dia akan menjadi batal walaupun dalam kategori air liur tadi. Kenapa? Dia sudah kecampur dengan sesuatu benda. Yang tidak batal itu adalah memang murni air liur ya, yang kita telan ke dalam
perut kita, maka itu tidak membatalkan. Kalau udah tercampur sedikit saja dengan minuman, dengan kopi, dengan teh, dengan sirup dan sebagainya, maka dia sudah membatalkan puasa. Jelas? Nah, jelas ya. Apa tadi? Hidung, mulut, telinga. Terus jalan depan, maksudnya dari jalan belakang. Nah, masukkan suatu, misalnya kita lagi BAB misalnya dengan mencuci, dengan membersihkan, ya. Kita meyakinkan lagi kita cuci dengan mengorek-orek dikit dengan telunjuk kita, batal tidak? Batal. Kita kan masuk suatu ke dalam lubang belakang. Pas BAB kita cuci, kita yakinkan cuci itu dengan sampai kita korek-korek dikit dengan telunjuk tangan kita. Batal tidak? Ya batal lah jadinya ya. Batal karena masukkan suatu ke dalam lubang belakang. Maka cukup kita mencucinya dengan perut telapak tangan kita. Paham tuh? Atau lubang depan bagi perempuan. Baik, itu yang pertama. Jelas? Nah, jelas. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau kita paham, kita ngerti misalnya, kalau kita mencium bau misalnya, bau durian itu kita akan membuat muntah. Kira-kira batal tidak? Ini masuk dalam kategori sengaja atau tidak, Ustaz? Misalnya begini tadi ya, kita alergi atau inilah dengan durian, dan kita cium bau durian itu yang membuat kita menjadi muntah. Kira-kira ini sengaja atau tidak? Sengaja, maka puasanya? Iya. Gosok gigi juga sama, ya. Nah, gosok gigi kadang kita sampai korek gitu kan, sampai sengaja akhirnya muntah. Dalam kata hal ini maka tidak termasuk dalam hal yang ada yang tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, apa yang ketiga? Melakukan hubungan suami istri dilakukan pada yang siang hari dan dia yakin, dia sadar tidak ada paksaan, ya, tidak apa lagi di situ, dan dia dalam keadaan puasa dan meyakini bahwa puasa itu wajib dan dia melakukan itu di siang hari, maka pahalanya puasanya menjadi batal. Apa yang dia dapatkan? Maka dia wajib membayar kafarat. Apa kafaratnya? Yang pertama adalah pilihan satu, memerdekakan hamba sahaya. Dan kalau hari ini itu nggak ada hamba sahaya kan. Yang kedua, yang nggak ada pilihan satu, maka masuk ke pilihan kedua. Apa pilihan keduanya? Memberi makan anak yatim. Berapa orang? 60 orang. Bukan, itu yang ketiga. Yang kedua adalah berpuasa selama berapa bulan? Berpuasa selama 2 bulan 60 hari berturut-turut, tidak boleh ada jeda di situ. Nah, sanggup tidak? Kalau tidak sanggup, baru kita masuk ke yang ketiga adalah memberikan makan kepada fakir miskin. Nah, maka dalam anjuran agama kita para asatidzah yang masih bujangan atau yang masih gadis, kalau mau nikahnya di bulan Syawal saja, ya. Bulan lagi Zulhijjah saja, dan bulan-bulan berikutnya, ya. Jangan di bulan Sya'ban akhir. Apalagi nikahnya di bulan Ramadan. Ya, tanyakan kepada yang sudah nikah. Ya, godaannya berat nanti kan. Nah, yang masih gadis, masih bujangan. Oke. Ustaz Nurdin, kalau menikah pada Ramadan saja ya. Jangan di iya. Karena godaannya berat kan. Jadi para asatidzah itu konsekuensinya bagi kita yang melanggar puasa 60 hari, memerdekakan hamba sahaya atau memberikan fakir makan 60 orang fakir miskin. Baik, yang berikutnya ini yang ketiga. Yang keempat, apa yang keempat? Keluar mani. Nah, keluar mani dengan sengaja. Nah, bagi hubungan suami istri misalnya, ya, misalnya suami misalnya mencium istrinya, keluar misalnya, kira-kira batal tidak? Batal ya? Kalau mimpi, yang laki-laki misalnya mimpi tidur siang hari, bangun-bangun, celananya basah gitu kan. Nah, ini kira-kira batal tidak? Tidak, karena tidak sengaja. Jelas? Oke, baik. Yang berikutnya adalah haid bagi perempuan. Nah, dalam keterangan yang disampaikan oleh Ustaz Buya Hendri yang desa dari Fathul Qarib, yang lazimnya itu ya, yang diambil dari kalau Imam Syafi'i itu dulu, dia untuk meneliti itu bertanya kepada perempuan, ya. Kalau lazimnya haid itu di umur berapa?
9 tahun. Bahkan hari ini ada anak kita yang kelas 3 sudah haid. Umur berapa tuh kelas 3 itu? Berapa, Ustaz? 9 ya. Nah, lazimnya 9 tahun. Ada yang kelas 4, 5 dan 6. Dan lazimnya biasanya haid itu di umur 9 tahun dan tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau keluar, maka hukum ini kita lazimkan adalah di umur 15 tahun. Nah, ini pada setiza ya, haid ini maka dia tidak berpuasa, maka mekodoknya di bulan setelah Ramadan tadi. Nah, pada sanadullah, yang berikutnya apa? Melahirkan. Pas lagi puasa melahirkan, maka puasa menjadi batal. Ya. Setelah melahirkan ada namanya nifas. Dalam keterangan dalam kitab fikih yang fikih Musfi'i ya, dari penelitian, dari bertanya sebagainya, biasanya kalau nifas ini kadang cuma sedikit dari yang keluarnya ya, setetes langsung kering. Ya, ada yang biasanya sampai 30 hari, ada bahkan sampai 40 hari, ada bahkan sampai 60 hari. Yang lazimnya adalah berapa hari? 40 hari ya. Jarang mungkin setelah melahirkan nggak ada darah nifasnya ya, itu jarang biasanya. Nah, bagaimana kondisi misalnya? Kita melahirkan ibu misalnya, ternyata nggak ada nifas. Apakah segera mandi bagi kita? Nah, kita melahirkan, ternyata besoknya nggak ada ini, nggak ada nifasnya, ada jeda misalnya 1 hari, ya. Nah, maka kita yakinkan dulu ya, kira-kira ada nifas atau tidak. Biasa sangat jarang ya bagi ibu-ibu ya, yang melahirkan itu tidak ada nifasnya ya. Pasti biasanya sampai nifasnya 30 atau 40 hari. Maka dia ada nifas di situ, ada melahirkan di situ. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa. Yang berikutnya apa? Hilang akal. Ya, hilang akal, pingsan atau lain sebagainya. Nah, inilah para asatidzah yang masuk dalam kategori yang membatalkan puasa. Dan insya Allah kita paham dan bagaimana ilmu-ilmu dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Ini yang terpenting bagi kita, sehingga dalam melaksanakan Ramadan ini, fidyah tadi insya Allah kita sudah paham, terus yang membatalkan sudah paham, yang terakhir adalah secara kualitas dan kuantitas kita, apa saja yang membatalkan puasa. Ini kan dalam bentuk fisik, yang tidak hanya membatalkan puasanya saja, tapi juga membatalkan pahala puasanya. Kewajibannya menjadi gugur karena kewajibannya ya batal tadi. Yang kedua, yang ketiga adalah yang membatalkan nilai-nilai puasa. Apa yang pertama? Bohong. Berikutnya, dusta. Tidak ada radul basar di situ. Apalagi misalnya mengumpat, mencaci, dia itu berkata membuka aib orang, ya, gosip dan sebagainya. Ini yang harus kita jauhi. Sehingga puasa Ramadan kita di 1440 Hijriah itu tidak hanya secara zahir, namun juga secara batil kita perbaiki. Jangan nanti duduk sama-sama di situ ibu-ibunya mulai menceritakan aib si A, ya. Atau juga sama misalnya para asatizahnya, ketika duduk bersama ada 2, 3, 4 orang di situ mulai menceritakan keburukan-keburukan teman-temannya, maka hanya sebatas menggugurkan kewajiban puasanya. Apa kita ingin macam itu? Dan yakin pada asatizah kita tidaklah ingin menjadi orang hanya yang kata Nabi Muhammad SAW, berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus, lapar dan dahaga. Kita tidak ingin macam itu. Maka di puasa besok 14/4 Hijriah dan puasa-puasa berikutnya, mata kita, telinga kita, lisan kita, hati kita, dan anggota badan kita, maka sebaiknya kita jaga sehingga tidak hanya puasa sebatas zahir dan lahir. Dan insya Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Predikat takwa itu, mendali takwa itu bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, ingat Ramadan adalah bulan perlombaan, fastabiqul khairat, bulan ibadah di situ. Ya, layakkah kita, sudah bagian dari manakah kita? Sudah menjadi ahli takwa dari sisi ibadah tilawahnya, tarawihnya, tinggal hanya kita yang memilih, tinggal kita yang menentukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan, meringankan bagi kita, dan semoga kelak 1440 Hijriah berikutnya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup demikian dari saya.
Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada. Pakai lagi Ustaz. Sampai nih. Kan udah meninggal. Berarti 23 hari itu dia sakit puasa. Untuk pilihan maka sebaiknya istirahat dari pilihan. Kenapa mengapa demikian? Ya, karena kita tidak bisa menjamin umur kita, tidak. Ya, ajal kita ini apakah sampai dipanjangkan oleh Allah SWT atau tidak? Nah, itulah konsekuensinya. Maka dianjurkan bagi kita bisa pada itu sebagainya. Nah, ketika dia pada ibu sekalian hamil dan minta kalkulasinya kata-kata jaminnya, ya segera kan itu ya. Dia tidak sebenarnya jangan sampai tunda-tunda lagi sampai setelah Ramadan. Nah, ini yang jelas bagi kita pada tidak untuk segera membayar fidyah tadi kan, untuk orang tua yang kita yang hari itu dalam kondisi sakit kan, ini bagiannya ya segera kan besok membayar fidyah. Nah, sehingga nanti memang ketika kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada lagi hutang biarkan harus kita bayarkan dengan fidyah tadi. Nah, berikutnya sekiranya misalnya ada orang tua kita misalnya ya selama hidupnya misalnya tidak ada pernah melakukan sama sekali puasa misalnya ya, mungkin dalam keadaan apa misalnya dulu masih dalam keadaan jahil dan sebagainya ya. Dan terus dia meninggal misalnya dan masih banyak hutang hari itu yang belum dia bayarkan dalam hidupnya. Nah, maka ada pendapat ya bahwasanya dalam hal ini yang dalam sunnah disebutkan bahwasanya ketika ahli waris kita orang tua kita tersebut meninggal masih dalam keadaan hutang, maka dalam sunnah disebutkan maka ahli waris yang membayarkan hutang puasanya. Ini pendapat yang lainnya, pendapat yang mengatakan begitu. Bacakan dalam satu hadis yang meriwayatkan hadis itu Natal Fa'alisya, maka wali waris yang akan mengatakan puasanya. Ini ada pendapat yang mengatakan demikian. Nah, para sahabat, nah bagi kita hari ini misalnya, ya, yang hari ini kita bisa umur 40 tahun atau 50 tahun misalnya, tidak kita mungkin atau tidak orang tua kita misalnya. Nah, bagi orang tua kita hari ini, yang mungkin kita paham atau kecil dulu, ya, satu rumah dengan orang tua kita bisa melihat misalnya ayah bunda kita yang banyak mungkin dulu meninggalkan puasa, dan ternyata, ya, mungkin dari 20 sampai 50 tahun, berapa tahun dia tinggal puasanya? 30 tahun. Bagaimana kira-kira menghitungnya? Ya, 30 tahun dia tidak puasa, baru umur 60 tahun misalnya dia baru aktif menunaikan ibadah puasa. Nah, kira-kira menghitung bagaimana gitu? Yang menghitungnya dikira-kira saja tadi kan, berarti dari umur 21, 20 sampai umur 50
50 tahun. Kira-kira berapa puasanya? Dalam sebulan ada 29 sampai 30 hari, ada berapa puasanya? Nah itu yang harus dibayarkan oleh orang tersebut. Ya cara membayar berapa? Boleh kita puasanya di hari Senin, hari Kamis. Dia niatkan untuk mengqadha di hari Senin, hari Kamis. Mungkin insyaallah kita mendapatkan pahala qadha dan pahala puasa sunnah di situ. Nah kalau sekiranya di umur tadi kalau dikirakan kita menjalankan puasa itu 30 berarti 300 hari gitu ya. 300 hari dengan puasa. Dan baru terbayarkan puasa itu baru kita misalnya 100 kali baru kita bayarkan. Nah kira-kira kita akan demikian. Walau dia bisa diulang lagi 200 kali baru dibayarkan pasca dia sudah sadar taubat kepada Allah SWT. Apakah kita sekiranya pun Allah SWT? Sekiranya dia boleh? Dan insya Allah kan sudah ada azan dalam diri tadi bahwasanya dia sudah merdeka, sudah taubat, sudah hijrah, dan dia siap untuk melaksanakan kita puasa, untuk mengaku puasa-puasa dulunya walaupun belum full 300 kali, dan insya Allah Allah sudah akan mengampuni keadaan kita dalam dirinya. Nah, para sahabat Allah, nah bagaimana cara berqadha tadi? Bisa kita mulai Senin Kamis, kita tambah lagi minggunya mungkin, kita tambah lagi mungkin menjadi Senin, Rabu, terus apa lagi? Jumat, Senin. Nah, insyaallah mudah dengan etikat yang kuat tadi kemudian bisa tuntas selesai dalam mengqadha puasa kita. Nah, itu mungkin demikian. Tapi dia tadi maka kalau kita untuk ada berhalangan untuk ibu yang hamil karena anak janinnya atau orang tua karena sakitnya, maka segerakan besoknya untuk membayar fidyah sehingga nanti tidak ada lagi hutang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian Diana. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.